Banyak sih orang yang tahu memahami itu. Tapi yang namanya hobi kembali, kalau sudah dibilang hobi, Bunda Indah itu sebenarnya gak ada beda sih hari-hari apa, jam berapa, yang namanya untuk berbuat kebaikan itu saya gak pernah mau melihat itu. Tapi Rasulullah, ya kalau Bunda melihat itulah sosok Islam sebenarnya. Gak usah kita mengaku kita Islam. Kalau mau meniru seorang sosok Islam itu adalah ada dalam jiwa dan perbuatan Rasulullah. Sada dua tolu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bunda Indah, jumpa kembali masih di channel YouTube Bunda Indah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang istimewa, spesial bersamaan dengan hari Jumat dan kita bisa kembali bersilaturahim dengan Bunda Indah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Istimewa memang luar biasa. Setiap sesi dengan Bunda selalu menampakkan aura yang istimewa Bunda. Amin. Sehat ya. Amin. Sahabat Bunda Indah, hari Jumat adalah hari yang istimewa. Terkhusus buat Bunda Indah. Karena di hari Jumat lah beliau kemudian banyak melaksanakan kegiatan amal. Sesungguhnya di hari-hari yang lain bersedekah dan berbagi adalah keseharian Bunda Indah. Namun khusus hari Jumat menjadi sangat istimewa. Kalau kita tahu di depan gerbang komplek tempat kediaman Bunda Indah dari jam 9 sudah berjajar para abang-abang bentor, kemudian pemungut sampah dan masih banyak lagi yang lain. Rupanya ketika ditanya mereka memang sudah semenjak lama terbiasa setiap Jumat mendapatkan sedekah dari Bunda Indah. Kita akan menggali tentang sisi lain dari sedekah yang biasa beliau lakukan, terutama di hari Jumat. Karena sesungguhnya pada saat yang sama banyak orang yang juga kemudian melakukan, tapi seperti kehilangan makna. Nah, oleh karenanya sesi ini adalah kita khususkan untuk menggali lebih dalam sisi lain dari Bunda Indah terkait dengan kebiasaannya itu. Bunda, kita ketahui bahwa dalam semua kegiatan Bunda, dalam seluruh aktivitas Bunda, selalu melekat kegiatan berbagi. Tetapi khusus hari Jumat menjadi istimewa. Apa makna Jumat berkah menurut Bunda? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Adinda Pahrul. Makna dari Jumat Barokah itu mungkin semua umat Islam tahu. Jangankan umat Islam, semua agama tahu bahwasanya di hari Jumat itu adalah satu keistimewaan dibandingkan hari-hari yang lain. Salah satu adalah kalau saya melihat ya adanya sholat berjamaah di hari Jumat. Ya, sholat bagi kaum laki-laki untuk bisa sholat itu wajib ditunaikan di hari Jumat. Untuk berjamaah di masjid ya itu. Kedua, ya itu saya sandingkan bagaimana kewajiban sedekah Jumat Barokah itu bisa saya sandingkan dengan sholat Jumat. Maknanya itu mungkin satu keistimewaan. Banyak sih orang yang tahu memahami itu. Tapi yang namanya hobi kembali, kalau sudah dibilang hobi, Bunda Indah itu sebenarnya gak ada beda sih hari-hari apa, jam berapa, yang namanya untuk berbuat kebaikan itu saya gak pernah mau melihat itu. Tapi keistimewaan tadi di hari Jumat adalah sesuatu yang menjadikan satu rahmat bagi saya. Untuk saya bisa melakukan sesuatu itu turun ke bawah. Melihat, bisa memberikan contoh. Bagaimana seorang hamba Allah ya dikategorikan katanya sibuk dengan kesibukan dunia. Ya untuk mengejar tadi apakah seorang Bunda Indah dilihat hanya kejar dunia. Tapi tidak banyak yang tahu apa tujuan saya. Yaitu tadi saya usahakan untuk saya turun ke jalan. Berbagi. Bunda, ya? Secara langsung itu langsung bersentuhan. Kenapa? Nanda Parul ini mohon
dicermati kata-kata saya. Banyak orang bersedekah, mudah sedekah. Memberi itu sangat mudah. Mau calon DPR pasti suka memberi. Calon ya. Calon wali kota memberi itu. Turun dia ke jalan. Pokoknya bagi yang banyak yang calon-calon pasti memberi. Seorang Bunda Indah nggak pakai calon. Tidak ada momentum, Bunda. Tidak ada momentum ya. Karena dia selalu melakukan itu tanpa ada imbalan apapun selain lillahi ta'ala tadi. Nah, di situ saya inginkan masyarakat atau rakyat Indonesia itu saya ingin contoh saya ini bisa dilihat. Kenapa kita harus memberi itu ada musiman atau ada paksaan? Karena kembali tadi, harta itu yang tidak ternilai adalah kalau kita bisa ikhlas memberi turun. Bersentuhan langsung, itu satu vitamin bagi saya. Bisa bertatap muka, yang dari tangan-tangan jorok tadi, bisa langsung turun, bisa langsung salaman, bisa langsung memberikan nasihat kepada mereka, bertatap muka. Karena senyum itu bagi orang-orang yang, ya maaf, kelas eksklusif tadi, untuk senyum kepada rakyat kecil itu sulit. Ya karena dia duduk di tempat yang mewah ya. Bagaimana dia punya kesempatan untuk duduk atau beradab langsung dengan orang-orang yang dianggap kecil tadi. Nah, sementara itu sebenarnya adalah satu ujian untuk kita. Yang kau anggap kecil itulah sebenarnya kemuliaan kau di sisi aku, kata Allah. Itu tadi. Baik, luar biasa. Sahabat Bunda Indah, ada yang ingin kita garis bawahi bahwa kegiatan berbagi apalagi akhir-akhir ini sepertinya menjadi tren, Bunda ya. Orang didokumentasikan, kemudian disebarkan. Tetapi substansi memuliakan orang yang diberi itu semacam hilang maknanya, Bunda. Ya. Apalagi membaginya dengan cara yang tidak baik, Bunda ya. Karena ada tujuan. Ada tujuan ya, tertentu, Bunda. Tertentu, ya. Luar biasa. Jadi sedekah yang betul itu mulai dari apa yang diberikan, bagaimana cara dan kepada siapa memberinya, itu bagaimana, Bunda? Agar tepat, Bunda. Makna sedekah memuliakan orang yang dibantu, mengangkat derajatnya, tentu juga memberikan bantuan, Bunda. Ya. Bagaimana itu, Bunda? Ya. Cara sedekah yang tepat itu bagaimana, Bunda? Ya itu tadi kembali yang siapa yang pernah melihat YouTube saya. Hobi saya kan sedekah. Betul, Bunda. Sesuatu yang saya mulai itu kembali udah dari rahim ibu saya. Ya, dari rahim ibu saya itu saya dilahirkan oleh sosok ibu yang ikhlas. Dari dia miskin, dia tidak punya harta, tapi dia bisa melahirkan saya di dunia tanpa ada apapun. Nah mungkin itu menjadikan sesuatu ada tanggung jawab atau titipan Allah yang diberikan kepada saya untuk memberikan contoh itu kepada yang lain. Tepatnya sasaran bersedekah itu adalah kembali ke iman kita. Sesuatu yang kita lihat, apapun itu, sekecil apapun atau buruk apapun dia, kalau karena niat lillahi ta'ala, nggak ada itu. Kita harus merasa harus bagaimana atau negatif. Mengalir aja begitu. Mengalir aja. Seperti air yang mengalir. Kita nggak usah lihat lagi ada berapa uangku, apa yang harus aku lakukan untuk besok kalau seandainya aku nggak punya duit. Tidak. Jadi seorang Bunda Indah itu suka melihat bagaimana contoh tauladan dari Rasulullah. Betul. Kita nggak mampu mengikuti sifatnya. Nggak salah dong kita mengikuti langkah dia. Apa langkah dia pertama? Ikhlasnya kepada umatnya. Nah itu yang, jadi kita nggak lihat dulu dari besarnya sedekah itu. Kan ada orang bangun masjid, tapi untuk ria-riaan. Untuk apa bangun masjid atau membangun pesantren, tapi cuma hanya untuk menampung orang-orang yang banyak berdosa. Seharusnya kita membuat sesuatu yang lebih baik itu adalah pertama, sentuh masyarakat itu dulu. Sentuh hati masyarakat itu. Ya, dengarkan keluhan dia. Kalau saya ini berapalah, bukan orang kaya ya. Saya mendengar mereka aja, saya sudah terdesir hati saya, ya Allah, kapan ya aku bisa menjadi orang kaya di dunia ini, untuk aku bisa berbuat terus kebaikan. Itu cuma hanya berupa kecil. Niat saya itu terlalu besar terhadap umatnya Rasulullah. Tapi ya kembali tadi ke langkah rezeki pertemuan tadi, ya biarlah saya seperti air mengalir aja. Terus saya berbuat untuk memberikan contoh tadi kepada yang lain. Luar biasa, Bunda. Sahabat Bunda Indah, kalau mengikuti jejak kegiatan Bunda membersamai beliau, satu hal yang membuat kita iri adalah ringannya Bunda memberi.
Itu sebagaimana Rasulullah Bunda, seperti angin berhembus begitu. Dan kita melihat Bunda sudah tidak lagi berpikir begitu, sudah tidak menggunakan logika Bunda. Termasuk perjalanan saya kan, tidak terpikir. Sudah main hati begitu. Sudah dikasih aja. Apapun yang terjadi yang menerimanya sudahlah. Ini kebanyakan kita, sahabat Bunda Indah sekalian, selalu berpikir begitu. Kerjanya cuma segini, ya 2.000 juga pantas begitu. Tukang parkir 2.000 dikasih 10.000 juga kayaknya udah senang. Tapi Bunda enggak begitu. Ringan aja begitu. Ini yang luar biasa. Dan saya kira semua kita pantas untuk merasa iri. Karena dua iri yang dibolehkan oleh agama itu adalah iri terhadap orang yang banyak uang dan pandai bersedekah. Gemar berbagi. Oleh karenanya semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kalau semua bisa mengikuti Bunda Indah, rasanya nggak ada orang miskin di Indonesia. Begitu. Orang-orang kaya itu mengikuti sunnah nggak ada yang miskin. Iya Bunda. Mengikuti sunnah tidak ada yang miskin. Luar biasa. Sahabat Bunda Indah, bersedekah itu tidak berdiri sendiri. Dia menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga tadi sebagaimana di Bunda sampaikan, tidak boleh tangan kanan memberi tapi tangan kiri menyakiti. Ada banyak kan begitu Bunda. Orang merasa karena sudah memberi tapi kemudian merendahkan harkat martabat orang yang diberinya Bunda. Bahkan kadang memberinya dengan cara yang tidak baik, bisa memarahi seenaknya. Bunda lagi-lagi luar biasa. Sudah memberi, yang diberinya kadang cakar-cakar Bunda, dan Bunda mensikapi dengan tetap tenang, senyum begitu. Nah, apa kaitan antara sedekah dengan amar ma'ruf Bunda, menegakkan kebenaran? Yang juga selama ini selalu Bunda ingatkan kepada kita tentang menegakkan kebenaran, menebarkan kebaikan Bunda. Ya, sangat bagus pertanyaannya nih Paro. Nggak gampang mengenai amal ma'ruf nahi munkar tadi, ya. Banyak orang pintar berbicara mengenai amal ma'ruf, tapi untuk melaksanakan sulit. Sangat-sangat sulit. Itu yang sudah saya sering sampaikan. Untuk menegakkan kebenaran nggak gampang. Ya. Orang senangnya menonton, berdiam. Itulah dilarang agama. Sedangkan Rasulullah itu berjalan untuk memberikan contoh. Itulah syafaatnya. Ya, syafaat itu sebenarnya kan contoh kebaikan-kebaikan Rasulullah. Tapi orang kalau berpidato dimulai dengan Assalamualaikum, terus mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Syafaat yang mana? Kalau kau tidak bisa melakukan satu langkahmu seperti apa yang dilakukan Rasulullah, kau bisa dapatkan syafaat apapun dari sosok seorang nabi kita. Ya, nabi kecintaan Allah yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah. Ya, kalau Bunda melihat itulah sosok Islam sebenarnya. Nggak usah kita mengaku kita Islam. Kalau mau meniru seorang sosok Islam itu adalah ada dalam jiwa dan perbuatan Rasulullah. Ikuti. Tidak usah kita ikuti sifatnya karena dia terbelah dadanya. Bagaimana kita bisa mengikuti? Tapi mengikuti langkahnya. Ada di sunnahnya. Ya, pedoman ada di Al-Quran. Sunnah ada di Rasulullah. Perbuatan dan perkataannya itu menegakkan kebenaran. Tapi ternyata itu tidak gampang dibuat oleh umat Rasul. Maka sering Bunda itu sedih. Tidak salah Jibril mengatakan, hai Rasulullah, banyak yang masuk ke surga, ke neraka itu umat Islam. Yang mana? Berapa kali Rasulullah bertanya kepada Jibril. Ternyata umatnya Rasulullah itu gara-gara sedikit tidak ikhlas. Nah tadi, kalau mau menegakkan kebenaran, pertama harus berani. Jangan takut. Berkorban. Ya, jangan diam. Jangan nonton. Itu akan menjadikan kebodohan. Dan akan menjadikan kemunafikan dalam jiwa dan diri kita. Kalau itu salah, tegur. Kalau itu kita lihat itu bisa menjadikan contoh yang baik. Yang katanya tidak boleh kita memberi tahu harus tangan kiri tahu. Atau siapa yang bilang? Berikan contoh kebaikan seperti apa yang diajarkan Rasulullah, sunnahnya. Berikan dia dengan tanganmu. Bukan berarti harus tangan kirimu. Tidak tahu. Dalam arti tidak tahu adalah memberikan contoh kebaikan. Bukan tangan kiri ini menjadikan sesuatu hinaan bagi tangan kananmu untuk kau berikan yang sudah kau berikan, tapi kau ungkit. Tapi banyak seorang Bunda Indah mengatakan, saya sudah memberi si A, si B, tapi mengungkit. Itu kebodohan.
Saya nggak kenal kamu. Kamu sudah mencelakakan saya, sudah memfitnah saya. Ya, tapi saya memberi. Tapi masih ada yang bilang, kau kenapa bangkit? Itu satu kebodohan. Ya, makanya amal ma'ruf nahi mungkar tadi, maaf, banyaknya orang cuman banyak pinter aja ngomong. Ya, sementara maaf, sampai sekarang aja saya merasa diri saya belum berbuat apa-apa di Barul. Sedikit pun saya belum pernah berbuat apapun. Termasuk apa yang diajarkan Rasul kepada saya. Saya selalu suka menangis kalau Rasulullah itu, kalau saya mengingat Rasul. Ya Rasulullah, apakah saya ini sudah menjadi umatmu yang benar? Makanya setiap mata saya terbuka, mata saya tertutup, yang saya ingat adalah Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah, apakah dengan hidupku, seandainya aku mati secara tiba-tiba yang kau ambil ya Allah, apa yang bisa kau buat terhadap umatmu ya Rasulullah? Nah, itu yang tiada hari Bunda itu selalu berpikir tentang kematian, selalu berpikir tentang bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik, selalu berpikir bagaimana aku bisa menjadi umatmu ya Rasulullah. Nah, itu. Jadi saya nggak pernah berpikir apakah saya punya harta, apakah saya punya jabatan. Ini baru keliling saya ya, naik bus, capek tubuh saya cuman bersiar, saya singgah di pinggir-pinggir jalan, cuman hanya komunikasi, cuman hanya tersenyum, memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa berbuat sedekah biarpun sedikit, untuk bisa menjadi anak yang soleh. Itu aja. Luar biasa. Itu aja. Dalam sekali maknanya Bunda. Ya. Jadi sahabat Bunda Indah, ternyata sedekah yang benar, sedekah yang ikhlas dasarnya, sedekah yang ingin memuliakan orang yang diberi, itu memberikan makna yang luar biasa. Ya. Dia tidak berdiri sendiri. Ternyata pengorbanan memberi itu bisa melahirkan pengorbanan amar ma'ruf Bunda ya. Bukan hanya sedekah ya. Bang. Tidak ada artinya kalau cuman sedekah itu, ya. Tidak ada artinya kalau kita cuman bersedekah itu cuman memberi, Betul, terus betul, kita banggakan dengan pemberian. Tidak. Iya betul. Sedekah itu bagaimana hati kita itu pertama kita sedekahkan untuk bisa bersentuhan langsung. Betul, ya. Jadi arah kiblat itu harus tepat. Iya, benar. Kenapa ada arah kiblat? Sebenarnya arah kiblat itu kalau Bunda ya, terserah penilaian orang. Arah kiblat itu tujuan kita itu ada lillahi ta'ala. Kau betul nggak ke arahku? Sesuai perbuatan kau dan hatimu, perkataanmu. Itulah amal ma'ruf. Tegakkan kebenaran itu bersamaku. Biarpun sedekahmu kecil, tapi ikhlasmu, senyummu, ya, tanganmu tidak takut bau, jorok, penyakit, TBC atau virus segala macam, kau ikhlas, itulah yang menjadikan sedekah jariah kau nanti di kemudian hari. Luar biasa. Ada satu kisah Bunda, sahabat Bunda Indah. Kala Rasulullah memberikan makan dengan tangannya kepada seorang nenek tua, kafir dan buta Bunda. Itu rutin Rasulullah lakukan. Semeninggal Rasulullah, kebiasaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar Bunda. Begitu Abu Bakar menyuapi si tua tadi, si tua tadi bilang, ini bukan orang yang biasa menyuapiku. Gitu. Abu Bakar bertanya, loh apa bedanya? Beda lembutnya, beda hatinya, beda suasananya. Mungkin itu Bunda ya. Orang mungkin bisa saja mendapatkan satu goni beras nilainya sama dengan yang Bunda berikan. Tapi rasanya yang beda. Beda. Rasanya yang beda. Luar biasa Bunda. Ya. Sahabat Bunda Indah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, bisa mengambil hikmah dan makna yang luar biasa ini. Terlampau jauh kita berjarak dengan Rasulullah dan banyak kita mendengarkan keutamaan dan kedermawanan Rasulullah. Hari ini di hadapan kita, di tengah-tengah kita, ada Bunda Indah yang secara faktual, secara langsung memberikan teladan itu. Dan ini bukan teladan yang sederhana. Butuh energi yang kuat Bunda. Ya. Butuh keimanan yang kuat. Butuh Luar ujian. biasa. Betul, Bunda. Jadi boleh saya tambahkan deh Pak Rul. Bunda. Ini ada satu nasihat yang berharga terhadap bangsa kita. Karena di Indonesia ini mayoritasnya Islam ya. Iya, Bunda. Dan kerukunan agama sangat kuat. Ya, saya melihat. Saya tidak mengakui diri saya lebih baik dari siapapun. Mungkin saya lebih buruk dari siapapun. Yang cuman saya inginkan berikan contoh kepada yang lain. Karena saya sudah menerima ujian pukulan sangat dahsyat dari Allah. Ternyata pukulan ujian itu sangat nikmat bagi saya. Jadi begini,
kalau kita mau berguna untuk orang lain, ya jangan tiru orang ingin kita, misalnya gini, ada satu pejabat besar atau DPR atau menteri, Pak Presiden sekalipun, beliau sudah duduk di dalam parlemen tersebut atau duduk dalam kekuasaan itu. Jangan kita tuntut mereka untuk jadi seperti kita. Biarkan mereka dengan tugas masing-masing. Kalau mau menjadi hamba yang baik dan menjaga negara ini, kita yang harus ikut di dalam dukungan mereka dengan cara bagaimana kita bisa merangkul rakyat ini dengan cinta kasih untuk menjaga NKRI tadi. Itu salah satu sedekah. Menjaga NKRI tadi, menjaga negara. Contoh ini, maaf, Pak Presiden itu datang ke Medan ini. Kata orang, kok Bunda nggak mau nggak ketemu sama Pak Presiden? Kan Bunda banyak membantu Pak Presiden. Saya cuma jawab, biarkan Pak Presiden mengurus negara ini, mengurus pemerintah ini, mengurus rakyat melalui sistem yang sudah dia lakukan terhadap negara ini. Seorang Bunda Indah tidak berhak menuntut seorang presiden untuk duduk di dekatnya. Biarkan dia berjalan, melangkah. Bagaimana rakyat ini bisa tersentuh karena nasihatnya. Bisa bersatu karena ketulusannya atau pemberiannya. Atau sedekahnya. Jadi nggak perlu kita ungkit seorang kepala negara harus disamakan dengan seorang Bunda Indah. Beliau punya jabatan. Jangan dituntut. Kita sudah membantu Pak Jokowi menjadi presiden, ikhlas. Nggak usah kita harus menuntut segala macam. Jadi masing-masing sudah punya, paham Dek Parus kan? Jadi kita masing-masing sudah punya tugas. Biarkan saya berjalan di Indonesia ini untuk menyentuh hati Pak Presiden. Kalau Pak Presiden sentuh hati rakyat, nanti takutnya dia diapa-apain. Biarkan mewakilin Bunda. Nggak usah Bunda diberi, nggak usah Bunda diperhatikan, nggak usah Bunda ditanya. Tapi lihat aja, betul nggak seorang Bunda ini punya kebohongan di batin? Kalaupun ada fitnah saya terhadap negara ini ataupun orang-orang tertentu memfitnah saya serahkan semua kepada Allah. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum nafas saya akan terhenti untuk mempersatukan umat, menjaga NKRI ini. Harga mati saya. Karena apa? Di dalam jiwa saya ada merah putih yang kuat. Kebinekaan Tunggal Ika yang kuat. Nenek moyang saya orang Indonesia. Jadi saya berhak untuk menjaga negara ini dengan sistem yang saya buat. Itu tadi. Saya lagi-lagi menghela napas dalam-dalam Bunda. Iya. Maknanya dahsyat. Sekali lagi, satu lagi ya sahabat Bunda Indah. Kalau kita memberi, kalau kita berkontribusi, kita selalu berpikir apa yang kita dapatkan dari orang itu. Iya, selalu banyak orang seperti itu. Iya. Bunda tidak begitu. Iya. Kewajiban Bunda hanya memberi dan berkontribusi. Urusan apa respon dia kepada Bunda tidak pernah dipikirkan. Terserah mereka. Hari ini Bunda beri, besok dia mau menghina Bunda, mau memfitnah Bunda, terserah. Urusan Bunda dengan Allah. Itulah ikhlas yang sesungguhnya, sahabat. Bunda, kita minum dulu Bunda. Ini luar biasa ya, sahabat Bunda Indah. Ini ilmu dahsyat, bukan hanya sekedar ilmu tapi hikmah yang sangat dalam. Bunda, siklus takwa itu kan komprehensif Bunda, menyeluruh. Ada satu jaminan dari Allah, apabila kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, Bunda kan sering memberikan kejutan nih. Ada orang lagi sapu, dia tidak pernah berpikir. Tapi mungkin malamnya dia berdoa, ya Allah, besok anakku mau sekolah. Berikan mau aku sekolah, rezeki begitu ya, atau mau sekolah. Bayar uang sewa rumah, sering. Iya. Dia mungkin tidak berpikir dari mana uang itu ada. Iya. Tiba-tiba Bunda jalan, mungkin di mall ya, orang lagi melamun. Bunda kasih 100.000. Nilai yang luar biasa Bunda. 100.000. Padahal mereka tidak pernah kenal Bunda. Mereka juga merasa tidak berkontribusi apa-apa. Cuman bekerja biasa, sapu. Ini kan kejutan-kejutan luar biasa. Farul ingin bertanya Bunda. Apakah Bunda juga banyak mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah Bunda? Karena banyaknya Bunda memberikan kejutan kepada orang lain begitu. Apakah Bunda sering mendapatkan apa ya, sesuatu yang mukjizat? Iya Bunda, mungkin kata orang, kok uang Bunda nggak pernah habis-habis, kok masalah Bunda selalu ada saja jalan keluarnya. Apakah itu Bunda? Seringnya Bunda memberikan kejutan kepada orang
Sehingga Bunda juga banyak mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah, Bunda. Bagaimana, Bunda? Ya, wah ini bagus pertanyaannya Pak Rol ya. Saya selalu berbicarakan Allah. Betul, Bunda. Apa yang saya buat itu Allah. Apa yang saya lihat itu Allah. Sayang, saya nggak tahu wujudnya, tapi saya terlalu mencintainya. Ya, Bunda. Kalau sudah terlalu mencintainya, saya nggak mikir lagi. Ya, Bunda. Ya, malah saya masih mengatakan saya ini masih sangat malu menjadi hambanya. Kalau tidak bisa berbuat, ya berguna untuk orang lain, berguna untuk suami saya, berguna untuk anak saya, kedua orang tua saya. Jadi salah satu adalah saya banyak belajar di dalam kehidupan saya. Ya, Bunda. Ya, saya belajar dari kehidupan saya itu tadi. Saya lahir ke dunia ini dari kandungan seorang perempuan yang bernama Ibu Halimah. Kok bisa saya hidup ya? Nah, itu belajar saya. Kenapa saya hidup cuman hanya di dalam kandungan yang kecil, yang tubuh saya bengkok. Mungkin waktu keluar saya dibengkokkan, itu bisa terjadi. Tapi ternyata Allah itu memberikan satu nikmat yang luar biasa. Seluruh tubuh saya ini lengkap. Bagaimana saya tidak bersyukur? Ya, Allah yang menciptakan saya, semua nikmat Dia beri kepada saya. Saya nggak ceritakan dulu orang lah. Ya, benar. Saya menceritakan diri saya. Semua nikmat Dia berikan kepada saya. Tapi yang paling dahsyat adalah sampai sekarang yang saya syukurin nikmat nafas saya. Nikmat nafas ini yang saya tidak bisa saya harus ucapkan terima kasih kepada Allah. Dia masih memberikan saya nafas dalam arti tanda kutip. Berapa banyak dosa saya atau dosa kedua orang tua saya sebelum ajal saya tiba. Apakah nafas saya ini bisa saya gunakan untuk bisa saya bertanggung jawab oleh dosa-dosa saya tadi, untuk bisa saya perbaikin menjadi tobat nasuha atau menjadi jembatan Shirathul Mustaqim kepada kedua orang tua saya. Bagaimana saya itu mau mengatakan kau jahat, kau tidak baik, sementara aku sendiri juga belum sempurna. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu yang terbaik? Kalau saya menuduh orang itu tidak baik, tapi beda kalau menegur ya. Ya, kalau itu salah saya tegurkan sah-sah saja. Betul. Apalagi saya lihat dia lupa bahwasanya dia punya sosok yang tidak disukain orang. Jadi saya wajib tegur. Nanti kau berdosa, aku ikut berdosa kalau cuma nonton. Nah jadi tadi yang Dek Parul bilang, semua yang saya melihat itu, yang saya lakukan itu ya karena lillahi ta'ala. Allah. Saya belajar dari pohon, bertakwa kepada Allah. Pohon itu punya akar. Ya, benar. Akar itu bisa tumbuh. Saya pernah punya, sampai sekarang saya nanam pohon itu. Pohon itu sudah berusia 25 tahun. Dia saya pernah hancur, pohon itu mati. Ya, benar. Tapi begitu saya periksa dia punya akar seperti akar diri saya punya akar, yaitu akar itu adalah urat. Urat saya itu mungkin tidak ada lagi terkendali untuk sakitnya hidup saya. Tapi karena saya masih mempercayai adanya Allah untuk bisa Allah itu menguatkan saya. Saya belajar dari akar itu. Kenapa kau nggak bisa hidup? Kau mesti punya akar. Kau harus hidup. Saya zikirkan setiap hari akar itu. Ternyata dia hidup dengan cantik sekali, dengan daun yang begitu bagus ya, dengan bunga. Jadi saya belajar. Seandainya saya tidak bertakwa, seandainya pohon ini tidak punya akar, apa yang terjadi dengan buah? Apa yang terjadi dengan daun itu? Pasti akan jadi busuk. Makanya banyak sekali manusia tidak memahami hakikat apa makna dari akar, apa makna dari urat tadi. Tidak terjaga karena Allah berada di urat leher kita paling dekat. Itulah yang kehancuran manusia, dan itu yang kehancuran ke dalam tumbuh-tumbuhan tadi. Karena dia tidak kuat akarnya, maka akan tumbang. Karena tidak kuat dia punya urat dalam tubuhnya, darahnya tidak kuat, maka dia akan jatuh. Salah satu kejatuhan adalah kehancuran. Pertama akhlak, kedua kehancuran karena penyakit. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya jangan jadi buah, jangan jadi daun, tapi jadilah akar. Karena akar itu sangat dalam kajiannya. Dia bisa bertakwa. Takwa itu tidak boleh dikatakan iman. Iman itu tipis kayak kulit bawang. Hampir sejajar dia dengan nafsu. Antara nafsu dengan iman itu hampir segolongan. Tersentuh iman, terbakar tadi. Betul kan? Tapi takwa nggak bisa terbakar.
Itu saya belajar dari itu semuanya. Makanya Dek Parul, maaf, saya merasa sampai sekarang aja anak, suami, harta, saya nggak merasa punya selain punya Allah, tapi saya tetap menjaga mereka untuk menjadikan kami suatu saat menjadi keluarga sakinah warahmah mawaddah, dan hidup kami tidak di sini nanti yang akan kekal, karena suatu saat kami akan kekal di akhirat. Itu hal-hal yang sangat sederhana, sesungguhnya itulah kejutan-kejutan dari Allah yang sejatinya kita syukuri. Jadi kalau tadi ditanya Bunda, apakah Bunda banyak mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah? Hal-hal yang besar. dari nafas. Bahkan dari semenjak Bunda lahir adalah kejutan dari Allah. Iya. Gitu. Dari sebagian orang mungkin menganggap sudah tidak bisa lahir lagi Bunda. Iya. Dan makna mensyukuri itulah yang menjadi sesuatu. Iya. Dan hakikatnya kita juga mendapatkan situasi itu Bunda ya. Iya. Bisa terlahir dengan selamat dari Iya. kedua orang tua sampai bisa sebesar ini. Tapi kata kunci syukur ini yang membedakan kita Sulit. dengan Bunda. Iya Bunda. Nggak dapat jabatan marah. Iya Bunda, betul Bunda. Ya, mentang-mentang nanti kita menjanjikan nggak kita beri marah. Betul. Yang seharusnya yang tahu kalau kita orang bertakwa ya janji Allah yang pasti. Iya, betul. Kalau janji manusia itu kalau kita apa ya masih kita ingat alhamdulillah. Kalau enggak ya syukurin. Ya kan gitu. Betul, Bunda. Tapi ada satu nasihat lagi yang sangat berharga bagi Bunda. Iya Bunda. Mengenai makna dari kekayaan. Iya. Mau tahu, Dek Parul? Kepada semua saudara-saudara Bunda, sahabat Bunda di manapun berada. Kekayaan yang pasti itu adalah ikhlas. Ya, Iya Bunda. nggak ada ikhlas itu nggak ada kekayaan. Karena nanti yang kita tampilkan di padang mahsyar, ya setelah kehidupan kita di kemudian hari, adalah hanya dipertanyakan sejauh apa keikhlasanmu. Hidup itu harus ikhlas. Itulah kekayaan. Kedua, sabar. Sabar itulah kunci duniamu. Iya Bunda. Pakai kunci di dunia ini. Ada sabar. Tidak ada sabar, kita akan masuk ke dalam golongan-golongan neraka jahanam. Salah satu golongan-golongan jin dan setan. Jauhkan aku dari godaan jin dan setan. Karena setiap manusia yang tidak bersabar, dia pasti golongan jin dan setan. Ketiga, adalah bertakwa. Kunci akhirat itu adalah bertakwa. Tanpa orang bertakwa, nggak akan kita dapatkan akhirat itu. Itu pesan Buddha. Jadi harta itu bukan uang, mobil berlian, Uang. emas, bukan Bunda. Semua kan itu bisa tanah dihisap. saja, Bunda, ya. Harta di dunia ini akan terhisap, dihisap. Hati-hati, jangan bermain sama Al-Quran. Setiap satu ayat yang kita baca, itulah hartamu. Iya, Bunda. Itulah hartamu. Jadi ikhlas, sabar, bertakwa. Jadi semua titipan Allah di dunia ini suatu saat akan dihisap oleh dirimu dan keturunanmu sendiri. Jangan bermain dengan Al-Quran dalam satu ayat. Karena ayat itu yang akan membakar kita. Kalau kita tidak ikhlas, tidak bersabar, dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Bunda. Sahabat Bunda Indah, sebanyak apapun amal kita, kalau tidak dilandasi ikhlas itu sama seperti debu Bunda. Ya. Debu yang nempel di batu, kena hujan habis semua. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada oleh bisa hadapan. dibanggakan. Oleh karenanya ini adalah pesan yang luar biasa. Kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya harapan, Boleh sekali. boleh sekali. Kejar ilmu setinggi-tingginya. Tapi jangan sampai lupa tiga jatuh. hal ini ya. Ya. Ikhlas, sabar, dan takwa. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan sedalam-dalamnya. Bunda, luar biasa Bunda. Ya. Ini bincang-bincang yang sangat dalam maknanya Bunda. Jangan sampai bosan ya nanya Oh. Bunda ya. Saya kira sahabat Bunda Indah, semua kita Tapi selalu karena banyak yang istimewa. bosan kalau Kenapa? dekat Bunda banyak yang bosan. Karena ceritanya Allah terus. Orientasinya beda Bunda. Iya, nggak pernah cerita dunia. Iya, oleh karena sahabat Bunda Indah, kalau kita punya orientasi yang sama, akhirat, maka dengan Bunda adalah momen-momen yang membetahkan, menyenangkan. Kita bisa betah berlama-lama. Tapi kalau orientasinya berbeda, jangan, nggak bisa lama-lama Bunda. Beberapa saat saja udah merasa bosan, sudah merasa panas kuping begitu kan Bunda.
sudah merasa tidak enak karena banyak perbuatan kita yang diingatkan oleh Bunda. Karena Allah itu maha pencemburu. Betul Bunda. Jadi kalau nggak setiap detik kita bicarakan dia pasti kecewa sama kita kan. Betul. Masa kita harus ceritakan dunia terus, dunia terus. Saya duduk di sini dunia. Betul. Makanya saya nggak suka duduk di kafe-kafe, duduk di plaza, nggak suka. Yang dia ceritanya dunia. Kalau nggak cerita dunia nggak senang. Betul. Boleh sih kita cerita dunia, tapi arahnya kan ke arah kiblat lah, menuju ke akhirat. Jangan cerita dunia terus itu. Aduh, kita akan berseri-seri sahabat Bunda Indah karena ada banyak sekali hikmah yang akan Bunda sampaikan. Misalnya Bunda itu lebih senang berkumpul dengan mereka yang kekurangan begitu. Yang Bunda, bau-bau lebih suka. Belusukan, Bunda luar biasa senang dibanding berkumpul atau datang ke tempat-tempat yang Mewah-mewah. begitu. Hotel mewah. Lagi-lagi ini nggak dilihat orang-orang mewah pun nggak apa-apa. betul. Lagi-lagi ini adalah pelajaran yang sering kita dapatkan di bangku-bangku madrasah dari ceramah-ceramah ustadz, tapi kita jarang melihatnya begitu. Ada orang yang pandai bicara bahwa Rasulullah itu senang berkumpul dengan orang-orang miskin, tapi kita tidak pernah melihat mereka duduk dengan orang-orang miskin. Makanya pipi Bunda tuh nggak pernah ke salon, Iya, benar. karena dicium terus sama yang bau-bau. Itu ludahnya selalu singgah ke. Tapi itu pula yang jadi energi Bunda ya. Ya, Bunda saya nggak tahu surganya itu nanti di Iya, mana. Mana tahu gara-gara ciuman pipi tadi yang kena ludah bau mereka, Betul. kena ikhlas saya, ya mungkin itu surga saya nanti suatu saat. Baik Bunda. luar. Jadi nggak pakai bedak. Orang kan ke salon ya. Iya. Kalau saya nggak ke salon, nggak ada gaya-gayaan pakai palsu-palsuan. Ya muka saya apa adanya. Mau dilihat orang cantik, mau lihat orang jelek, ya biarin aja. Yang penting aku hamba Allah yang nggak pernah kurubah kok. Iya, benar. Ah, itu aja saya. Baik, tadi ada satu hal yang menarik, permisalan dari Bunda tentang pohon. Ini memang diabadikan dalam Al-Quran Bunda. Orang yang bertakwa itu Allah misalkan seperti pohon Bunda. Karakteristik pohon itu asluha sabitun, akarnya kuat menghujam, wa faruha fis sama, batangnya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha Bunda. Dia bisa memberikan buah kepada orang yang melihatnya Bunda. Jadi kalau kita melihat, Tapi jangan akar yang busuk ya. oh ya akarnya memang harus kuat. Orang yang bertakwa itu begitu. Nah, buah itu adalah akhlak Bunda. Iya. Kalimat yang sering kali Bunda ulang-ulang ya. Jadi kalau Bunda sekarang begitu ringan memberi, mudah memaafkan, penyabar, itu adalah buah dari apa? Akar yang kuat Bunda. Keimanan yang kokoh. Jadi kalau kita masih sungkan memberi, malas mengingatkan, tidak mudah senyum begitu, akhlak kita bermasalah. Memberikan akarnya mudah ya, Mudah, Bunda. mudah kan. Yang tadi banyak orang mau jadi calon-calon semua suka memberikan. Iya, Bunda. Itu Tapi karena kan ada ada sesuatu. keinginan Saya itu, nggak Bunda. tahu lah ya. Iya. Tapi kalau seorang Bunda Indah dari saya dilahirkan ke dunia, saya sudah mungkin sudah tertakdir. Iya, Bunda. Jadi rumah saya sendiri juga nggak pernah ditutup, Iya Bunda. nggak pernah. Kalau mau kita tahu pintu rahmat itu mau terbuka, rumah dulu dibuka, hati dibuka, senyum itu jangan tidak pernah dibuat oleh ini enggak. Nanti senyum dipaksa, pintu rumah ditutup, katanya beriman. Para kiai rumahnya pakai segala macam, banyak itu yang kiai-kiai ada rumahnya pakai pengawal, ini katanya bertakwa, tapi rumahnya aja ada pakai ajudan. Wah, saya pernah dikasih ajudan dari ini. Untuk apa sih ajudan nama saya? Ajudan Bunda cukup malaikat aja langsung. Malaikat. Luar biasa. Makanya saya nggak pernah mau meludah halam. Bumi ini nggak pernah saya ludah. Selalu saya zikirkan. Tidak pernah saya tidak berhudu. Kemana aja saya tidak pernah berhudu. Ya, itu yang saya perankan kepada Allah. Masa Allah membiarkan saya? Ya saya buat aja. Tutup mata aja saya. Gitu. Baik Bunda, terima kasih. Nanti episode berikutnya lagi. Akan sangat Ya. banyak ya, sahabat Bunda, masih banyak lagi. Ini kan ilmu Jumat dari Bunda. berkah. Betul Bunda. Nanti kita akan lihat bagaimana Bunda mensikapi tentang imun tubuh itu. Rupanya vitamin Nggak berlaku. Nggak berlaku buat Bunda. Enggak. Saya tidak Imunnya pernah langsung dari minum. Allah, Bunda. Saya tidak pernah minum vitamin. Iya, luar biasa. Banyak sekali anak-anak saya, saudara saya ataupun dokter ngasih saya segala vitamin harga jutaan. Saya bilang aja sama Allah, kenapa aku harus percaya dengan buatan tangan manusia? Ya Allah, aku mau buatan tanganmu, aku mau pelukanmu, aku mau ridhomu, aku mau kekuatanmu. Ya udah itu aja. Pusing ya.
Luar biasa Bunda. Tapi waktu kita Tapi banyak yang nggak tahu loh, masih banyak fitnah. sekarang Bunda, Iya. terapi dengan zikir itu sedang marak Bunda. Jadi kalau orang sakit cukup berzikir. Rupanya ini sudah lama Bunda lakukan dan sampai hari ini. Nanti kita gali pada sesi berikutnya, sahabat Bunda Indah. Waktu kita dibatasi Bunda ya. Jadi tunggu sesi berikutnya. Kami percaya Anda pasti terus penasaran dengan apa yang akan disampaikan Bunda Indah di sesi-sesi berikutnya. Bunda sehat terus. Amin. Mohon doakan. Siap, umat banyak menunggu Bunda. Ini penasaran terus ini Bunda. Baik ya. Jadi di end-nya nanti setelah kalau Bunda meninggal. Jangan dulu Bunda. Umat masih Di membutuhkan end-nya. Bunda. Nanti kita Indonesia jaya dulu lah Bunda. Indonesia jaya dengan kehadiran Bunda dan ya kita semua bersama-sama terus lah Bunda ya. Insya Allah. Baik sahabat Bunda Indah, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa kembali. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi